kenapa sih kok satu kabupaten kota kok tidak bisa mensejahterakan masyarakat itu, kenapa gitu. Jadi akhirnya ketika saya menduduki jabatan sebagai Kasipitsus, motivasi saya yang paling utama adalah saya mau mensejahterakan masyarakat dengan cara yang berbeda. Dengan mengucap bismillah, saya terbitkanlah surat perintah penyelidikan terkait dengan penanganan perkara pimpinan DPRD tahun 2024. Namun karena mungkin mereka dari pihak aksi ini tidak terima dengan apa yang disampaikan pada saat itu, sehingga dia anarkis melakukan sampai terjadi perusakan pada saat itu. Keluarga dari terdakwa ini kurang lebih datang 200 orang. Kemudian ricuh. Tapi karena sosok kepemimpinan Pak Andri ini bagus, makanya kami dibilang jangan keluar dulu dari ruang sidang. Berani dan tegas secara konkret dalam penanganan perkara tipikor. Penanganan perkara untuk segala setiap laporan yang diadukan kepada kami akan tindak lanjuti sebagaimana ketentuan yang mengatur. Nama saya Dr. Andri Julfikar, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya di Kejaksaan Negeri Bantaeng menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng, menjabat sejak tahun 2023 bulan November. Kalau saya bercerita di tahun-tahun masa-masa saya masih kuliah, saya pernah waktu itu ada kunjungan, kalau saya tidak salah, di Kejaksaan Agung. Jadi dari kampus, dari Sivitas Akademis Fakultas Hukum, kami berkunjung ke Kejaksaan Agung. Saat itu saya melihat keren juga ya, ngelihat jaksa-jaksa ini menggunakan baju dinas, kemudian kerjanya hampir mirip-mirip dengan teman-teman Polri. Yang lebih membuat saya akhirnya tertarik, semua penanganan perkara ternyata ditentukan oleh kejaksaan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri itu semua ditentukan nanti oleh kejaksaan. Saya baru tahu, oh ternyata memang tugasnya kejaksaan itu ya salah satunya memang kita mengendalikan tadi itu perkara, atau biasa kita sebut dengan dominus litis tadi. Nah, jadi akhirnya dengan kondisi seperti itu saya memutuskan ya saya akan bergabung dengan institusi atau Korps Adiaksa, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan, diberikan rezeki oleh Allah tahun 2007. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya diterima bergabung dengan Korps Adiaksa. Kalau dari background keluarga yang baru bergabung dengan pemerintah, itu kebetulan alhamdulillah baru saya, Mbak. Responnya keluarga saat itu kaget yang pasti. Terus kemudian yang kedua, takut, khawatir, karena image jaksa di mata masyarakat itu kan kerjanya taunya nangkepin orang, taunya nyidangkan orang. Nah itu, image keluarga sih pertama yang pasti kaget dan kemudian khawatir dengan keselamatan sih yang pasti. Jadi pada tahun 2024 sekitar bulan Mei, saya mendapatkan laporan bahwa
ada 3 rumah dinas pimpinan DPRD yang tidak dihuni, namun anggarannya tetap diambil selama 5 tahun. Saat itu saya berpikir bahwa apakah saya bisa menyelesaikan perkara ini? Kenapa? Karena kalaupun saya bisa menyelesaikan perkara ini, pasti konflik interestnya sangat besar. Saat itu dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan pimpinan baik di daerah maupun di wilayah sudah mengetahuinya, dengan mengucap bismillah, saya terbitkanlah surat perintah penyelidikan terkait dengan penanganan perkara pimpinan DPRD tahun 2024. Dan pada saat itu tanggal saya tetapkanlah tersangka ketua DPRD, ketua DPRD, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan sekwan. Saat itu saya tetap tersangka dan saya masukkan tahan, saya jebloskan ke rutan kelas 2B Bantaeng. Sejak saat itulah polemik tadi yang saya sampaikan tadi, kekhawatiran-kekhawatiran sudah saya sampaikan tadi, bahwa muncul ancaman-ancaman tadi, baik secara WhatsApp maupun secara tidak langsung kepada saya. Saat itu saya mendapatkan beberapa ancaman, baik melalui via WhatsApp ataupun secara tidak langsung, terkait dengan ancaman itu menyangkut nyawa, kemudian intimidasi-intimidasi yang walaupun tidak secara langsung ditujukan ke saya, tapi saat itu saya rasa bahwa yang ditujukan itu adalah Kajari dan Kasipitsus sih saat itu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya sih, saya pernah masuk ke WhatsApp saya beberapa kali, itu saya bunuh kamu. Kalau kamu tidak ini, intinya begitu Mbak. Jadi saya diancamnya seperti itulah. Dan itu membuat saya, akhirnya saya tadinya ngekos di sekitaran kantor, akhirnya saya kembali ke sini. Kebetulan kan di belakang kantor kan ada rumah dinas. Jadi pada saat itu, setelah masanya sudah sampai di sini, dari pihak intelijen itu hari melakukan koordinasi terkait dengan apa maksud dan tujuannya untuk datang ke sini, apa aspirasi yang ingin disampaikan. Setelah itu dari pihak intel itu menyampaikan ke pihak kejaksaan terkait dengan apa tujuannya mereka datang ke kejaksaan untuk menyampaikan aksinya. Nah, setelah itu dari pihak kejaksaan keluar menemui pihak aksi tersebut dan menyampaikan apa yang tuntutannya mereka pada saat itu. Namun karena mungkin mereka dari pihak aksi ini tidak terima dengan apa yang disampaikan pada saat itu, sehingga dia anarkis melakukan sampai terjadi pengerusakan pada saat itu. Hari selang saya tetapkan tersangka, mereka mengumpulkan massa. Ketua DPRD mengumpulkan massa hampir kurang lebih 1.000 orang saat itu. Di sini Pak, di tempat kita duduk ini, di halaman ini. Tapi yang hadir dari perhitungan TNI Polri 800 yang hadir saat itu, tidak sampai 1.000. Jam 11 dimulai, jam 1, jam 2, jam 3, ini semua kantor hancur nih Pak. Sudah mulai hancur, demo sudah mulai anarkis, sudah mulai rusuh. Ini sudah nggak berbentuk lagi nih Pak. Tulisan-tulisan Kejaksaan Negeri Bantaeng semua sudah dirobohkan, diinjak-injak dan segala macam. Jam 5 kurang, sesuai dengan petunjuk dan perintah pimpinan, akhirnya saya keluar. Saya berdirilah di lobi. Saya berdiri di lobi, saya berbicara dengan 800 orang massa yang sudah anarkis. Saat itu yang ada di benak saya, kalau saya bicara, kalau saya tidak dilempari batu oleh massa, atau saya dikejar oleh massa, atau saya yang lari nih. Jadi antara takut dan gengsi. Karena kalau Kasipitsus takut, gengsi, lari, nggak mau, wah gengsi juga ini. Kasipitsus kok begitu. Tapi akhirnya saya simpulkan, oke Pak, saya bicara. Saya katakan bahwa penanganan perkara ini tetap dilanjutkan dan sesuai dengan ketentuan, dan apabila ada perkara lain yang memang ingin dilaporkan, segera laporkan kepada kami
dan kami pastikan setiap laporan yang diadukan kepada kami akan tindak lanjuti sebagaimana ketentuan yang mengatur. Saya memperhatikan dan mengamati bahwa Andri Zulfikar berani dan tegas secara konkret dalam penanganan perkara tipikor. Itu dibuktikan ketika kami menangani perkara DPRD Kabupaten Bantaeng. Dan pada waktu menghadapi demo, itu setelah saya selesai menghadapi demo, tapi demo juga belum berhenti, lalu dihadapi oleh Andri Zulfikar yang menyampaikan bahwa silahkan untuk melaporkan apabila masih ada perkara-perkara lain yang terkait dengan DPRD. Nah, dan mempersilahkan para pendemo untuk menyampaikan pendapatnya tanpa harus melakukan aksi unjuk rasa, dan kami akan terima di kantor. Itu disampaikan dalam orasi menghadapi para pendemo. Pada saat pembacaan putusan DPRD, karena pada saat itu pada saat pembacaan putusan di situ keluarga-keluarga terdakwa kan ada 4 terdakwa. Keluarga-keluarga dari terdakwa ini kurang lebih datang 200 orang. Kemudian ricuh. Tapi karena sosok kepemimpinan Pak Andri ini bagus, makanya kami dibilang jangan keluar dulu dari ruang sidang, tetap di dalam dulu sampai di luar kondusif. Kan saya shock melihat banyak orang, 200 orang, kemudian ricuh karena terbukti melakukan korupsi para pimpinan DPRD ini. Tapi Pak Andri ini mengatakan jangan keluar dulu, semua jaksa penuntut umum di dalam dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Maksudnya begitu, dia begitu peduli. Sebenarnya ini dosen Unhas ini dia bergelar profesor. Dan ternyata guru besar, salah satu guru besar di Unhas. Saat itu ini perkara sebenarnya perkara tunggakan. Jadi perkara tunggakan yang akhirnya harus saya selesaikan, dan mau tidak mau saat itu yang bersangkutan ini adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian. Saat itu tahun 2013, Kepala Dinas Pertanian. Karena perkara ini merupakan tunggakan dan masuk asistensi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, maka saya punya niat, punya tekad bahwa harus saya selesaikan bagaimanapun caranya. Tapi menyelesaikannya bukan dengan cara dihentikan perkara ini. Akhirnya itu yang saya lakukan adalah saya tetapkan 3 orang tersangka. Saya waktu pertama kali menjabat di sini, saya melihat bahwa ada data yang menjadi tunggakan di Kejaksaan Negeri Bantaeng. Yang saya cari bukan tunggakannya perkara apa, tapi yang saya cari adalah kenapa perkara ini bisa menunggak. Saya cari akar permasalahannya. Oh, ternyata perkara ini bisa menjadi tunggakan karena poin A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, inilah poin A, B, C, dan seterusnya inilah yang saya hilangkan. Sehingga nanti pada akhirnya outputnya adalah tunggakan yang perkara tadi bisa saya zerokan. Kalau penanganan perkara itu betul, pola-pola penanganan perkara itu mengikuti apa yang sudah diatur, baik di ketentuan hukum acara maupun di Kejaksaan Republik Indonesia, saya rasa kita akan gampang dan mudah untuk bisa melewati semua intervensi itu. Saat itulah itu yang saya pegang. Itulah pendirian saya yang saya pegang saat itu. Saya yakin bahwa tunggakan ini bisa saya selesaikan. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu yang menjadi pegangan saya, sehingga akhirnya bahwa tunggakan itu sekarang Kejaksaan Negeri Bantaeng menjadi yang terbaik dari penanganan perkara, penyerapan anggaran, dan zero tunggakan. Jam 8 saya harus tiba on time di kantor. Setelah jam 8, saya biasanya yang saya lakukan adalah kalau pagi saya sarapan dulu. Sarapan di kantor dulu, nanti ketika jam 9 sudah kumpul semua anggota tim, saya
sering beberapa kali saya lakukan briefing. Jadi 1 minggu sebelumnya biasanya saya lakukan adalah saya membuat timeline schedule. Jadi minggu depan kita mau kerja apa sih? Hari Senin kita mau kerja apa? Hari Selasa kita mau kerja apa? Dan seterusnya sampai hari Jumat kita mau kerja apa? Jangan sampai, saya tidak mau hari Senin sampai Jumat waktu yang kita gunakan ini sia-sia, tidak ada yang kita perbuat. Kenapa? Karena kita sudah dibayar oleh negara. Bahkan kita dibayar negara juga dari masyarakat juga, dari pajak masyarakat juga, dari uang masyarakat juga. Jadi kita jangan sia-siakan. Jadi Pak Kasipitsus itu bukan orang yang tipikal menunggu kami datang, tapi dia yang keliling. Gimana? Pekerjaan kamu gimana? Pekerjaan ini gimana? Termasuk saya. Saat itu saya punya pemikiran untuk bisa membentuk tim itu, saya harus tahu dulu karakternya masing-masing. Tidak bisa 10 orang ini saya masukkan di dalam, jadi dalam penanganan perkara itu saya bagi menjadi 3. Di penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Jadi tidak bisa 10 orang ini saya masukkan semua di penyelidikan. 10 orang ini saya masukkan semua di penyidikan. Atau 10 orang ini semua saya masukkan di penuntutan. Jadi saya harus lihat, saya harus baca, saya harus pelajari masing-masing karakter dari anggota tim saya. Makanya dari semua 10 orang itu sekarang sudah saya bagi-bagikan. Di penyelidikan siapa, di penyidikan siapa, di penuntutan siapa, semuanya sudah saya bagi dengan cara tadi. Saya mempelajari dulu karakter masing-masing. Saya mempelajari dulu karakter ilmunya masing-masing, karakter pribadinya masing-masing. Ini cocoknya di mana? Ini cocoknya di mana? Dan yang paling penting adalah dalam penanganan perkara korupsi, saya lebih menekankan kepada anggota tim saya bahwa harus kuat pada saat di tahap penyelidikan. Kenapa? Karena di penyelidikan itu pemahamannya bahwa penyelidikan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menemukan peristiwa pidana. Kalau saya tambahkan untuk menemukan peristiwa pidana dan alat bukti yang cukup. Baru bisa kita tingkatkan ke penyidikan, supaya nanti apa? Di penyidikan nanti kita supaya sudah tenang-tenang, tidak terlalu berat. Sisa kita bersurat, Pak. Saya memperhatikan dan mengamati bahwa Andri Zulfikar berani dan tegas secara konkret dalam penanganan perkara tipikor. Kinerjanya yang saya lihat bahwa Andri Zulfikar ini sebagai Kasipitsus Kejaksaan Negeri Bantaeng memahami dan menguasai penanganan perkara korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Dan ini diperlihatkan dengan hampir semua perkara itu tidak ada yang menjadi tunggakan. Semua selesai, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Itu selesai tuntas. Kemudian saya perhatikan juga bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Andri Zulfikar itu adalah penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis dalam penanganan perkara tipikor. Itu terlihat ketika kita melakukan tahapan-tahapan mulai dari penyitaan, penggeledahan. Kalau Pak Andri ini, dia sebenarnya bisa jadi bos, bisa jadi sosok keluarga, karena yang paling berkesan ke saya itu cara dia memimpin. Pertama, dari segi disiplin pertama. Kemudian pada saat saya sempat sakit, itu hari, kemudian saya coba untuk menghubungi Pak Andri. Pak, ini saya lagi sakit, Pak. Kemudian karena itulah yang saya bilang tadi, karena keluarga, mungkin Bapak Andri menganggap kami semua anak-anaknya, makanya kami langsung, begitu perhatiannya, kami langsung dipanggilkan ambulans sama dokter. Kalau untuk sosok Pak Andri, orangnya baik, humble juga, terus pintar, dan pintarnya tuh bukan cuma buat
pintarnya dia sendiri doang. Jadi bisa juga untuk memintarkan anggota-anggota timnya, termasuk saya sendiri juga. Tapi bersama Pak Andri selama kurang lebih setahun ini, alhamdulillah untuk feedback ilmunya itu saya dapat banget dari beliau, Mbak. Baiknya itu karena orangnya humble ya, jadi kayak mau komunikasi dengan beliau itu enak gitu ngobrolnya. Terus dalam pengambilan keputusan juga misalkan dalam penanganan perkara atau bagaimana itu dia suka melibatkan juga staf-staf yang lain. Jadinya untuk komunikasi dengan beliau itu memang sangat terbangun, Mbak. Ya untuk masukan ke stafnya itu enaknya dia itu karena dalam mengambil suatu keputusan itu dia tidak pernah sendiri. Jadi ketika dia mengambil suatu keputusan itu pasti dia manggil dulu. Dila ini gimana, Viko ini gimana. Jadi dia tidak pernah jalan sendiri, jadi dia selalu melibatkan. Jadi keyakinan untuk dia itu bukan cuma untuk dia sendiri, tapi sama saya juga, sama jaksa yang lain juga yang ada di Pitsus itu the best sih. Syarat spesifik itu sudah terpenuhi, minta dicairkan, Bapak cairkan. Semua, mau sebagian, mau sedikit, buat Bapak kan. Dari awal saya masuk di bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang itu kita mau bandingkan dengan bidang-bidang lain yang misalkan kalau sore misalkan sudah balik. Kalau di Pitsus sendiri tuh paling lambat itu kita pulangnya itu jam habis maghrib lah, ba'da maghrib. Nah, setelah itu kita masih di kantor, masih kerja. Jadi untuk reward yang misalkan Bapak kasih tuh sebenarnya waktu kita habis di kantor juga, Mbak. Kalau reward paling kita liburan, diajak keliling Bantaeng atau bagaimana, tapi lebih ke saling, pokoknya kebersamaan kita tuh nomor satu pokoknya, Mbak. Kalau untuk ngebonding untuk staff-staff yang lain itu, iya juga termasuk itu, Mbak. Tapi lebih ke, karena kan orangnya juga humoris ya, Mbak. Humoris, makanya kita ngobrol sama beliau itu juga enak, nyambung, mau cerita hal ini juga nyambung. Jadinya setiap misalkan kalau mungkin kerjaan kita selesai, biasanya kita masih duduk cerita-cerita sama beliau, gimana hari ini, gimana misalkan nanti, gimana. Pokoknya untuk deep talk sama Bapak itu bersama dengan anak-anak yang lain itu pokoknya seru deh, Mbak. Gitu. Itu saya memperhatikan bahwa Andri Julfikar juga ada bekerja dengan semangat dan selalu melebihi waktu jam kantor dalam rangka akselerasi penyelesaian perkara. Di antara semua seksi, hanya seksi tindak pidana khususlah yang bekerja melebihi dari jam kantor. Dan pekerjaan itu memang harus melebihi jam kantor karena begitu banyaknya perkara yang harus diselesaikan maupun dalam proses penyelesaian berkas perkara ataupun dalam proses pemberkasan perkara untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Nah, saya perhatikan ini sebagai pemimpin di seksi tindak pidana khusus yang bersangkutan, Andri Julfikar ini bekerja tetap dengan semangat dan selalu saya perhatikan dan saya amati melebihi waktu jam kantor dari teman-temannya yang lain. Demikian juga anggotanya. Kalau Bapak itu, kalau staf masih ada di ruangan, biasanya Bapak masih ada di ruangan. Jadi kita pulang itu juga ngikut sama jamnya Bapak. Jadi kalau Bapak sudah balik, kita juga baru balik. Dan ketika kita masih kerja juga Bapak masih ikut dalam controlling kerjaan kita, gimana ini, apa sudah selesai, gimana progresnya gitu. Pasti sering nanyain progresnya sudah sampai mana, apa sudah bisa dilaporkan ke pimpinan atau bagaimana, gitu Mbak. Tapi Bapak nggak pernah misalnya pulang dulu sebelum anaknya pulang? Nggak pernah, jarang Mbak. Jadi kalau kita pulang itu pasti barengan pulangnya. Kadang-kadang berpikir begini, apa sih yang membuat satu kabupaten kota itu tidak maju? Apakah memang karena SDM
di pemerintah daerahnya, atau memang uang yang disiapkan untuk pemerintah kabupaten kota itu memang tidak digunakan untuk sebagaimana mestinya. Kenapa sih kok satu kabupaten kota kok tidak bisa mensejahterakan masyarakat itu, kenapa gitu? Karena menurut saya mensejahterakan masyarakat itu simple kok. Dengan apa? Jalanan bagus, akses kemanapun dapat dilalui dengan mudah. Jadi akhirnya ketika saya menduduki jabatan sebagai Kasipitsus, motivasi saya yang paling utama adalah saya mau mensejahterakan masyarakat dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena dengan cara yang berbeda itu, saya melakukan penanganan korupsi, saya melakukan penegakan korupsi, akhirnya saya bisa, feedbacknya ke saya adalah pemulihan keuangan kerugian negara. Itu kalau untuk masyarakat, saya rasa sudah bisa membuat mereka bahagia menurut saya. Jadi motivasi saya adalah mau mensejahterakan masyarakat di kabupaten kota di mana saya bekerja, bertugas, berdinas. Jadi apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jaksa itu? Kalau saya di catatan saya, karena saya ini orangnya suka lupa. Kemampuannya adalah terkait dengan pengetahuan hukum itu harus mendalam sekali. Bisa dibayangkan ketika seorang penyidik tidak mendalami pengetahuan hukumnya, kira-kira akan dibawa kemana perkara yang akan kita tangani. Itulah tadi, makanya timbul sekali banyak tunggakan dan sebagainya. Menurut saya kemampuan jaksa harus, kemampuan hukumnya harus sangat dalam, dan secara teknis dia harus dapat menguasai. Contoh, dalam penanganan perkara korupsi, pengetahuan hukum yang harus kita betul-betul pelajari, karena banyak sekali Mbak, jabaran terkait dengan penanganan korupsi itu banyak sekali. Bisa arahnya pidana, bisa kita mempelajari ketentuan tentang keperdataan, kita bisa mempelajari ketentuan tentang tata usaha negaranya. Banyak hal penanganan korupsi itu yang bisa kita harus pelajari. Bisa kita bayangkan misalkan penanganan korupsi tapi penyidiknya tidak memahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kira-kira akan seperti apa penyidikannya? Apakah itu tidak akan sesuai dengan tujuan awal dari penegakan hukum? Jadi itulah saya sampaikan bahwa apa sih apakah kemampuan seorang jaksa itu memang harus memiliki itu? Iya, menurut saya. Seorang jaksa harus punya kemampuan dasar, harus memahami terkait dengan kemampuan terkait dengan ilmu hukum. Ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam penegakan hukum yang kita laksanakan. Baru setelah itu, seorang jaksa harus punya kemampuan yang lain. Selain kita punya ilmu tadi yang saya sampaikan, baru nanti ilmu tadi harus dilingkari, harus dipagari dengan yang namanya integritas tadi. Kalian tuh harus ingat ya, moto kita itu apa? Pitsus cerdas, ya pasti bisa. Jadi kita suka memegang teguh. Pesan saya selalu menyampaikan kepada Kasipitsus Andri Zulfikar, nah agar selalu menjaga integritas dan dilaksanakan, yang saya perhatikan bahwa integritas yang dilaksanakannya itu adalah sesuai dengan keyakinan agamanya yang menjadi landasan integritasnya. Antara lain yang saya perhatikan bahwa memang sampai hari ini Andri Zulfikar tidak terpengaruh adanya pemberian-pemberian yang bukan haknya, itu tidak akan dia terima. Nah, itu saya perhatikan integritasnya cukup baik. Kemudian saya selalu menekankan supaya selalu menjaga keharmonisan, kekompakan dalam pelaksanaan tugas yang dapat menciptakan suasana kerja yang solid di tim Pitsus, dan itu sudah tercipta. Saya pikir sudah sepantasnya dan sewajarnya Andri Zulfikar itu mendapatkan promosi yang lebih tinggi lagi daripada jabatan yang sekarang. Kalau misalnya Pak Andri pindah, jangan lupakan kami.